wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ma la yasfihu nikahu illa bihi. Jadi malam ini judulnya bahwa nikah itu tidak sah kecuali dengan hal-hal ini nanti. Fima di dalam menerangkan sesuatu layasihu yang tidak sah apa nikahu nikah illa bihi kecuali dengan ma. Artinya yang diterangkan ini nanti hal-hal yang wajib ada ketika akad nikah. Walayasihu dan hukumnya tidak sah apa akad nikahi akad nikah illa biwaliyin kecuali dengan adanya seorang wali adlin yang adil. Wa fi ba'di nuski biwaliyin dengan wali gitu ya. Tidak ada adilnya tidak ada kalau wali maksudnya ya. Wa huwa biwali dakarin dengan wali laki-laki gitu tulisannya, bukan ya biwali adlin. Wa huwa adapun biwali adlin itu iktarosa biwali dakarin ya, kecuali dengan wali laki-laki. Wali itu harus laki-laki karena tidak bisa seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Wa huwa adapun biwaliyin dakarin itu ikhtaroza menjaga anil unsa dari seorang perempuan menjadi wali. Fa innaha maka sesungguhnya seorang perempuan itu latazawwaju tidak bisa menikahkan nafsaha kepada dirinya sendiri. Jadi seorang perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, juga nanti tidak bisa menalak dirinya sendiri Pak Topik. Nah, wala ghairoha dan juga tidak bisa menikahkan orang lain. Jadi seorang perempuan itu nikahkan dirinya sendiri ya nggak bisa, menikahkan orang lain ya tidak bisa. Nah, inilah salah satu ya. Pokoknya kalau kita dengar saudara-saudara kita yang entah itu manhajnya apa penguduri ya, ada mereka itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Cuman bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah ya. Kita jangan heran kalau ada yang bias seperti itu hukum itu. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah khususnya kok yang bermadhab itu tidak, insya Allah tidak ada. Nah, mungkin Syiah itu Bang Udoria mungkin itu. Nah ya, jadi ada memang saudara muslim kita tuh Pak Janis yang kata dia, saya ini ibaratnya bisa nikahkan diri saya sendiri. Nah itu begitu. Tapi kalau di kita ahli sunnah wal jamaah ataupun yang bermadhab 4 itu tidak ada. Walayasihu dan hukumnya tidak sah apa akad nikahi akad nikah aidon dengan lagi illa bihuduri syahidai adlin kecuali dengan hadirnya dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi yang adil. Wadakaro dan menerangkan siapa musanifu kia musonef sartu kullin syaratnya tiap-tiap seseorang minal wali dari wali wasyahidaini dan dua saksi fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef. Jadi besok itu ada syarat-syarat yang tersendiri. Kalau ini nanti syarat-syarat wali, besok ada syarat-syarat saksi. Wa yaftakiru dan membutuhkan siapa al-wali wali wasyahidani dan dua saksi ila sittati syaroito kepada 6 syarat. Wali atau saksi wajib memenuhi 6 syarat ini. Kalau dia tidak memenuhi 6 syarat ini,
maka tidak sah menjadi wali. Al awalu, adapun yang pertama itu al islamu, Islam. Fala yakunu, maka tidak ada siapa waliul mar'ati, walinya seorang perempuan, ada itu kafiron, orang kafir, illa fima, kecuali wali-wali yastasnaihi, yang mengecualikan kepada wali tersebut siapa al-musonifu, kiai musonef, ba'du, setelah hukum ini nanti. Jadi nanti ada wali itu yang bukan orang Islam itu ada ya. Salah satunya nanti yaitu andaikan mempelai perempuan itu bukan orang Islam, Pak Budori ya kan? Itu walinya bukan orang Islam, nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Nah, nanti ada itu di bawah, di belakang. Apa boleh Pak begitu? Nah, nggak boleh kalau dalam hukumnya sebenarnya ya. Kalau perempuannya, walaupun di beberapa pendapat itu ada yang membolehkan kalau yang perempuannya yang non muslim itu boleh, tapi yang kuat itu tidak boleh ya. Nah, semosok kita milih yang Islam banyak Pak Muklis ya. Untungnya yang tidak Islam kemarin sudah ada yang ambil kan, jadi tenang ya tidak pikiran lagi ya kan Pak Janis ya. Entah paham tidak Pak Janis itu apa, entahlah itu tadi berunding berdua. Wasani, dan adapun yang kedua, untung dia tidak tahu Pak Muklis. Wasani, dan adapun yang kedua itu al-bulugu, balik. Fala yakunu, maka hukumnya tidak sah atau tidak ada siapa al-waliyul mar'ati, walinya seorang perempuan itu sogiron, masih kecil. Nah, jadi asal sudah balik sudah boleh menjadi wali. Masalah dia sudah nikah atau belum nikah tidak urusan. Ada dulu pernah yang tanya, Pak, saudara saya itu yang ada yang berhak menjadi wali itu belum nikah, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau belum balik padar ya, masih kecil, masih anak-anak kecil lah istilahnya, itu nggak boleh jadi wali ya. Itu begitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu al-aklu, berakal, artinya itu maksudnya itu waras, tidak kentir, tidak gila, tidak majnun. Fala yakunu, maka tidak ada siapa waliul mar'ati, walinya seorang perempuan, tidak ada itu majnunan, orang yang gila. Sawaun, sama juga, adbaqo, tetap apa jununuhu, gilanya orang tersebut, au takot to'a, atau putus-putus. Kalau kok sudah ibaratnya pernah masuk ke RSJ, sudah ada surat resminya Datuk ya, maka itu kalau ada yang lainnya disuruh menjadi wali. Nah, itu ya begitu caranya. Tapi sembuh ya Pak, walaupun sembuh ya, walaupun putus-putus, pas nikahkan tuh waras ya Pak, walaupun waras ya. Tapi dalam aturan ini itu kalau bisa begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi syaratnya yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga tadi berakal. Warabiu, dan adapun yang keempat syaratnya itu al-hurriyatu, merdeka. Kalau sekarang ya merdeka semua, tidak ada bahasa ya atau budak sekarang ya. Fala yakunu, maka tidak ada siapa lil wali, bagi wali itu abdan, seorang hamba sahaya atau budak, fi ijabin nikahi, di dalam mengijabkan akad nikah. Jadi hamba sahaya atau budak sekarang alhamdulillah sudah tidak ada ya. Dengan adanya Islam, dimulai dari baginda Nabi, termasuklah sahabat Abu Bakar dan seterusnya, itu banyak memerdekakan daripada yang asalnya hamba sahaya atau budak, termasuklah yaitu Bilal bin Robah yang kita terkenal itu Bilali. Nah, itu ngambil dari kata-kata sahabat Bilal gitu ya. Nah, karena yang memulai adzan, yang baginda Nabi amanahkan adzan pertama untuk adzan sholat fardu itu adalah sahabat Bilal bin Robah. Wa yajuzu, dan diperbolehkan ayakuna, jika ada siapa hamba saya itu qabilan, menerima finikahi, di dalam nikah. Kalau dia dinikahkan, menerima qabulnya, saya nikahkan engkau, saya terima, itu boleh. Tapi kalau aku nikahkan engkau itu tidak
tidak boleh kalau hamba sahaya atau budak. Kalau sekarang sudah nggak ada ya. Wal khamisu, dan adapun yang nomor 5 itu adzukuratu, laki-laki. Harus laki-laki. Nah, dengan kita ngaji seperti ini kan sudah ada batasan. Nah, Pak Janis ya, artinya kita besok nggak bias punya pendapat sendiri, wah perempuan boleh menikahkan. Nah, kan tidak begitu jadinya. Karena kita sudah tahu. Akhirnya nggak khawatir kita macam yang viral-viral itu kan itu. Karena sudah ngaji, sudah tahu. Sama dengan Jumatan kemarin, ya kan khotbah kok perempuan. Kita sudah tahu bahwa termasuk syaratnya, syarat wajibnya Jumatan itu laki-laki. Ini kan begitu. Ada pula yang viral perempuan jadi apa? Nah, karena itu tadi kita tidak bentengi dengan fikih, setidaknya enggak terlalu bias Islam itu. Itu begitu. Enggak terlalu ngawur. Wal khamisu, laki-laki ya, falatakuna, maka tidak ada siapa almar'atu, seorang perempuan, wal khumsa, dan wandu atau kelaminnya ganda, itu waliyaini, menjadi seorang wali. Maka perempuan tidak boleh menjadi seorang wali. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wasadisu, dan adapun yang nomor 6 yang terakhir itu al-adalatu, adil. Fala yakunu, maka tidak diperbolehkan siapa al-wali itu fasikon, berupa orang yang fasik. Artinya orang yang perbuatannya tidak baik. Kalau kironya itu perbuatannya tidak baik, ada wali lainnya, boleh diganti wali lainnya, walaupun itu wali yang paling dekat. Contoh bapak kandungnya umpama kan, tapi bapak kandungnya itu umpama bejatnya minta ampun, suka mungkin jual-jual perempuan, bahkan mungkin anaknya sendiri dijual umpama kan, maka yang model demikian itu boleh diganti dengan yang lainnya. Entah pengertian dijual itu apa enggak tahu Pak ya, cari sendirilah nanti, umpama lo itu tadi. Wastasna, dan mengecualikan siapa musonifu kiai musonef mingdalika, dari demikian tadi yaitu hukum-hukum tadammanahu, yang mengandung kepada hukum tersebut, illa annahu, kecuali sesungguhnya keadaan itu layak takiru, tidak membutuhkan apa nikah dimiyati, nikahnya orang dimi, ilal islami, kepada Islam. Layak takiru, tidak membutuhkan nikah hal dimiyati, nikahnya kafir perempuan yang dimi, ilal islamil wali, kepada Islamnya seorang wali. Nah, ini maksudnya yang dikecualikan tadi ya. Jadi kafir dimi itu kalau perempuannya kok kafir dimi, maka walinya tidak disyaratkan harus Islam, boleh sama-sama kafir tadi. Kafir dimi itu bagaimana sih Pak? Kafir dimi itu orang yang bukan agama Islam tapi dalam perlindungan pemerintahan Islam. Artinya tinggal di negara itu dan dilindungi. Itu namanya kafir dimi. Dimi itu tanggungan artinya. Ya. Nah, maka andai kan kok pengantin perempuannya itu non muslim tadi, maka baru diperbolehkan walinya non muslim juga. Itu maksudnya begitu. Wala yaftakiru, dan tidak membutuhkan apa nikahul amati, nikahnya perempuan hamba saya, ila adalati sayyidi, kepada sifat adilnya tuannya. Fayajuzu, maka diperbolehkan kaunuhu, adanya sayyid atau tuannya tadi, adanya itu fasikon, orang yang fasik. Maksudnya nanti salah satu yang mempunyai hak wali itu adalah tuan. Kalau sekarang sudah tidak ada ya, tuan daripada budak atau hamba saya tadi atau yang punya itu berhak menjadi wali, maksudnya begitu nanti ya. Maka kalau demikian itu wajumi'ah, dan dikumpulkan sesuatu sabako yang sudah lewat fil wali, di dalam masalah wali. Wayak tabiru, dan diibaratkan fi syahidai nikahi, di dalam dua saksi daripada nikah. Jadi termasuklah itu adalah nanti para saksi-saksi. Jadi saksi itu perlu syaratnya itu adil. Nanti salah satunya Pak Topik diterangkan di dalam kitab Al-Bajuri itu
salah satu yang dimaksud adil di situ selain perbuatannya baik tadi Pak Topik ya, saksi itu dia itu paham hukumnya, paham hukum tentang pernikahan Pak Topik ya. Jangan sampai nanti orang berpangkat terus Pak Topik jadikan saksi padahal beliau tidak paham hukumnya. Tapi ada Pak yang begitu ya, terserah itu. Maksudnya kita yang sudah ngaji itu caranya begitu ya. Kan kita dapat ilmu atau hukum baru ini, itu caranya begitu. Wa amal dan adapun orang yang buta fala yakdifu, maka tidak dibutuhkan di wilayahnya. Apa maknanya yakdifu itu? Wa amal fala yakdifu fil wilayati fil aswaqi, tidak diperbolehkan gitu. Fala yakdifu maka tidak diperbolehkan fil walayati, di dalam masalah menjadi seorang wali, fil aswaqi, di dalam qaul yang paling sahih. Jadi orang itu boleh menjadi wali, boleh menjadi saksi, itu harus memenuhi daripada 6 syarat ini. Yang pertama harus beragama Islam, kecuali perempuan tadi memang bukan orang Islam yang nikah tadi loh. Yang kedua syaratnya harus sudah balik walaupun belum menikah ya, tapi dia kok sudah balik maka sudah boleh menjadi wali itu. Yang ketiga syaratnya seorang itu boleh menjadi wali ataupun ya saksi itu adalah berakal, artinya sehat jasmani dan maksud sehat rohani, tidak gila. Tapi Pak kadang dia gila kadang tidak. Walaupun begitu pokoknya Pak Topik kalau sudah sering masuk rumah sakit jiwa maka itu kalau bisa jangan dijadikan wali atau jadi saksi, karena yang tadi ya fala yakun waliyal mar'ati majnunan, maka tidak diperbolehkan wali seorang perempuan itu orang gila. Sawaun adbaqo, baik gilanya itu tetap au takotoa, atau kadang sehat kadang gila, maka itu juga tidak boleh. Syarat yang keempat harus orang merdeka. Kalau sekarang merdeka semua ya, boleh semua. Yang kelima harus laki-laki. Tidak boleh wali itu kok seorang perempuan. Yang keenam harus mempunyai sifat adil, artinya perbuatannya itu baik, tidak buruk perbuatannya, itu namanya wali yang adil. Kalau orang yang fasik maka tidak diperbolehkan menjadi wali. Banci kalau dia itu kelaminnya ganda Bang Edi, itu tidak boleh. Kalau kelaminnya sikok tapi dia aslinya tuh laki-laki, kalau ada yang lainnya cari lainnya dulu. Nah itu begitu ya, tuh ya. Kebencong-bencongan tuh loh tuh. Dia laki-laki tapi kayak itu nah. Nah itu kalau ada yang laki-laki tulen ya, laki-laki yang tegap dulu ya. Karena nanti ya menakutkan. Pak Mukhlis mau akan nikah? Aku nikahkan engkau. Nah malah ketawa nanti pengantinnya ndak serius ya kan, malah repot. Yang serius, iya serius lah, malah lucu nanti ya kan. Itu makanya kalau ada yang ibaratnya tegap Pak Topik, ya cari yang tegap ya. Nah itu syarat-syarat menjadi wali tadi. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka atau bukan hamba saya kalau sekarang juga ada. Yang nomor 5 laki-laki, tidak boleh perempuan. Yang keenam bersifat adil atau mempunyai sifat adil, maka orang yang fasik tidak boleh menjadi wali. Nah, itu syarat-syarat daripada menjadi wali. Lah terus kok bukan perempuannya itu bukan orang Islam atau kafir dhimmi tadi, baru walinya boleh bukan orang Islam. Nah, itu maksudnya begitu. Wa ulal wulati akhaqul auliyai bitaswiji abun sumal jadun abul ab dan seterusnya.
besok malam Rebu, bahwasanya yang paling diperbolehkan menjadi wali urutannya nanti bapak, terus kakek, bapaknya bapak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa aulal